Baik, soal yang pertama, 8,0049 dibagi 0,0015. Sama-sama 4 angka di belakang koma, maka komanya boleh kita hilangkan. Ya, jadinya apa? 80.049 dibagi 15, ya kan? Atau dalam kata lain, ini kita sama-sama kali dengan 10.000, ya kan? Nah, hasilnya ini. Nah, ini nggak perlu kita cari, kita lakukan pendekatan saja. Ini dekat nilainya ke 80.000. Dibagi 15 dekat nilainya ke 20. Jadi 80 bagi 20 itu kan 4. Nah, ini 4.000. Karena masih ada nolnya 3. Hasilnya pasti lebih dari 4.000. Karena pembaginya kecil. Kalau pembagi kecil, hasilnya akan besar. Kalau pembaginya besar, hasilnya kecil. Supaya mendekati, ya kita ambil 4.000 lebih. Karena pembaginya 15. Gitu ya. Sehingga kita pilih yang A. Nah, yang B, C, D, E ini jauh dari 4.000. Soal kedua, berapakah nilai dari 27,5% dari 200? Langsung kita ubah aja. 27,5% per 100 dikali 200. Sama-sama dibagi 100, coret nolnya 2. Nah, 27,5 kali 2. 27 kali 2 itu kan 54. Ditambah setengah kali 2, 1. Jadinya 55. Yang C. Atau gini, 27,5 itu kan 27 ditambah 0,5. Kemudian kita kalikan dengan 2. 27 kali 2, 54. Ditambah setengah kali 2, 1. Jadinya 55. 3. 0,012 dibagi 3. Langsung saja kita bagikan. 0 dibagi 3 kan 0. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 0 juga. Nah, baru 12 bagi 3, berapa? 4. Jawabannya yang mana? Yang E ya. Atau kita bisa buat gini. 0,012 dibagi 3, ini kan 3 angka di belakang koma. Berarti 12 per 1000, ya kan? Dibagi 3. 3 ini kan 3 per 1, ya nggak? Kalau kita rubah ke perkalian, ininya dibalik, jadinya 1 per 3. Nah, 12 bagi 3, 4. Dikali 1 tetap 4 per 1000. Nah, gimana cara membagikannya itu? Kita tulis 4, karena di sini nolnya ada 3, maka kita tarik koma dari kanan ke kiri sebanyak 3 angka. Jadi 1, 2, 3. Nah, di sini posisi komanya. Di depan 4 nggak ada angka, kita tulis 0, ini juga nggak ada. Nah, maka kita tulis 0 semua gitu ya. Ya, 0,004. Soal keempat, 7,95 bagi 3, atau gini aja, 795 dibagi 3. 7 dibagi 3, 2 kan, 2 kali 3, 6. Kita kurang, jadi 7 kurang 6, 1, 9-nya kita turunkan. 19 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Kurang, ini 1, turun 5-nya. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 3, 15. Nah, ini sisanya 0. Jadi hasilnya adalah 265. Ingat, di sini 2 angka di belakang koma, ya kan? Maka kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, kita taruh komanya 2,65. Jawabannya yang B. Soal kelima, jika X dikurang Y sama dengan 1 dan X pangkat Y sama dengan 64. Mana pernyataan yang benar berikut ini? Jadi 64 itu sama juga dengan 4 pangkat 3. Kan gitu. Sehingga apa? X-nya 4, Y-nya 3. X sama dengan 4, Y sama dengan 3. Nah, ini kan pas. X dikurang Y
4 kurang 3 kan 1. Nah, ini memenuhi ini. Ya kan? Nah, dari sini sudah ketahuan kalau X-nya lebih besar dari Y. Jawabannya yang C. Lanjut, nilai M sama dengan 4 dan N sama dengan negatif 4 jika P sama dengan negatif M dikurang N pangkat 9. Kita masukin angkanya, negatif 4 dikurang N-nya adalah negatif 4. Kemudian pangkat 9. Jadi negatif 4, ini kan negatif kali negatif positif 4. Pangkat 9. 0 pangkat 9. 0 pangkat 9, ya 0. Kemudian Q sama dengan negatif N ditambah N pangkat 2. Nah, negatif N tambah N kan 0. 0 pangkat 2, 0 juga. Sehingga kesimpulannya apa? Nilai P sama dengan nilai Q. Jawabannya yang A. Soal ke-7, jika Eko bisa membaca 2 halaman koran tiap X menit. Jadi dalam 1 menit, berarti yang bisa dia baca adalah 2 halaman per X. Kalau dalam 7 menit, ya tinggal kita kali 7. Nah, ini kali 7. 2 kali 7, 14 per X. Jawabannya yang B. 8. Natsir mendapat nilai 81 untuk IPA. 89 IPS-nya. Kemudian 78 Bahasa Indonesia. 86 Matematika. Bila Natsir ingin mendapatkan rata-rata nilainya sebesar 84, berarti itu adalah rata-rata gabungan. Maka berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran bahasa Inggris? Misalkan pelajaran bahasa Inggrisnya adalah A. Ya. Rata-rata gabungan itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Rata-rata gabungannya adalah 84. Sama dengan jumlah data, ya kita jumlahkan. 81 tambah 89 tambah 78 tambah 86 tambah A. Per banyak data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita kali silang. 84 kali 5 sama dengan 81 tambah 89 tambah 78 tambah 86 tambah A. Nah, ini semua kalau kita tambahkan jadinya adalah 334 tambah A. 84 kali 5, 420 sama dengan 334 tambah A. Ini kita pindah ruas ke ruas kiri. 420 dikurang 334 sama dengan A. Nah, ini kalau kita kurangkan ya dapat 86, ya kan? Sehingga jawabannya adalah yang C. 9. Semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Di sini ada kata semua, artinya apa? Tanpa terkecuali, ya. Andi seorang mahasiswa. Jadi kesimpulannya apa? Andi memiliki nomor induk mahasiswa. Yang C ya. 10. Sebagian perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Artinya apa? Ada sebagian perajin tempe tidak mengeluhkan harga kedelai naik karena digunakan kata sebagian di sini. Tidak semua, ya kan? Artinya ada yang mengeluhkan, ada yang tidak mengeluhkan harga kedelai naik. Lanjut, Pak Anto seorang perajin tempe. Nah, artinya apa? Bisa jadi Pak Anto mengeluhkan atau Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik. Coba kita baca pilihannya satu-satu. Yang A, Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. Belum tentu ya. Bisa jadi, bisa tidak, kan gitu. Yang B, Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik. Belum tentu juga. Yang C, harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto. Bukan ya. Yang D, Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik.
Nah, ini pas jawabannya. Coba lihat yang E. Harga kedelai naik atau tidak, Pak Anto tetap mengeluh. Bukan ya? 11. Ada 8 kotak peti. Masing-masing diberi nomor 1-7. Buah jambu, melon, semangka, jeruk, mangga, dan durian akan dimasukkan ke dalam peti-peti tersebut dengan aturan sebagai berikut. Kita buat penomoran petinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durian harus dimasukkan ke peti nomor 4. Nah, di sini durian. Semangka tidak boleh diletakkan tepat di samping melon. Jeruk harus diletakkan di samping mangga. Jika melon diletakkan di peti nomor 2, ini melon, ya, maka mana yang tidak boleh dilakukan? Semangka diletakkan di nomor 3. Kalau kita taruh di sini semangka, berarti dia melanggar aturan yang kedua, kan gitu, ya kan? Karena semangka tidak boleh diletakkan tepat di samping melon. Nah, ini kan tepat di samping melon. Nah, sehingga yang nggak boleh dilakukan ya yang A, ya kan? Oke, coba kita cek yang B, C, D, E. Jeruk diletakkan di peti nomor 5. Oke aja kan? Nggak ada aturan yang dilanggar. Oke, ini boleh. Yang B boleh dilakukan. Yang C, mangga diletakkan di peti nomor 7. Ini mangga. Boleh juga kan? Karena tidak ada ketentuan yang dilanggar. Yang D, semangka diletakkan di nomor 5. Juga tidak ada masalah, ya kan? Kemudian, terakhir, jambu diletakkan di peti nomor 1. Boleh, ya. Sehingga yang tidak boleh dilakukan adalah yang A. 12, seri angka 75, 97, 60, 92, 45. Selanjutnya angka berapa? Coba perhatikan, 75, 60, 45. Ini kan pengurangan. Kurang 15. Ya kan? 75 ke 60 kurang 15. 60 ke 45 juga kurang 15. Kalau begitu, 97, 92, dan angka selanjutnya, ini juga pengurangan. Kurang berapa ini? 97 ke 92 kurang 5. Maka di sini juga kurang 5. 92 dikurang 5 adalah 87. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.